Halo sahabat EPS semuanya, kali ini jumpa lagi dengan saya Ahmad Yunus di channel One Day One Happiness. Oke, tentunya kali ini saya akan membicarakan banyak hal mengenai masalah-masalah yang sering dialami oleh para pelajar ataupun ya seukuran kecil lah. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, and comment video ini dan tentunya share kepada teman-teman kalian sekiranya bisa bermanfaat, dan tentunya kalian juga akan bisa merubah cara berpikir menjadi yang lebih baik dan menjadi yang terbaik di antara teman-teman kalian. Oke, sebelum saya lanjut setelah yang satu ini. Oke, oke guys. Jadi di sini saya akan membahas latar belakangnya dulu. Jadi di mana banyak pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang seringkali kesulitan dalam menghadapi masalah percintaan. Jadi di sini saya akan membahas masalah percintaan di mana banyak semangat yang timbul ataupun rasa kebahagiaan yang timbul dari hal-hal tersebut. Nah, itu. Jadi di sini saya akan membahas mengenai masalah kegalauan ataupun cara mengatasinya. Nah, intinya itu cara mengatasinya, ya guys. Jadi di sini tentunya saya berpikir dan saya pernah mengalami. Jadi saya yakin karena saya pernah mengalami. Oke, di sini saya lanjut bahwa sebenarnya rasa bahagia itu timbul dari, jadi dari masalah kesukaan mungkin, hobi mungkin. Jadi semangat itu timbul karena adanya suatu cinta. Nah, itu yang saya garis bawahi adalah semangat hidup itu timbul karena adanya rasa cinta. Kalau kalian, saya percaya kalau kalian semua tidak ada rasa cinta di dalam hidup ataupun tidak ada cinta di dalam hidup, mungkin hidup kalian akan biasa-biasa saja, tidak ada semangat, dan tentunya mudah jenuh. Nah, oke, sebelum saya lanjut kepada intinya, ini adalah latar belakang di mana banyak generasi-generasi baru ini, generasi milenial ini, yang seringkali terjebak di dalam perasaannya sendiri. Oke, dan jadi saya akan bahas tentang 4 cara untuk move on dari masa lalu. Jadi 4 cara move on dari sang gebetan ataupun sang mantan mungkin. Nah, gitu. Ya. Ataupun yang seseorang yang disukai mungkin. Nah, itu. Sebenarnya nomor 1 itu apa? Mungkin kalian juga bertanya-tanya tentang hal itu. Coba kalian lihat deskripsinya terlebih dahulu ini. Mengapa hal ini terjadi ya? Mungkin kita sedih, mungkin kita galau, dan mungkin banyak lainnya yang intinya itu tidak memberikan semangat hidup kalian lagi. Sebelumnya sih kalian membara-membara, jadi semangatnya itu sangat optimis untuk menjalani pelajaran ataupun apapun lah, yang intinya aktivitas sekolah, mungkin kegiatan organisasi dan lainnya. Tentunya yang pertama itu kalau kalian sudah menghadapi masalah yang intinya dari hubungan kalian sendiri. Nah, itu pertama, kalian itu galau boleh, jadi sedih itu boleh. Siapa yang mengatakan sedih itu nggak boleh? Saya tidak setuju banget. Karena kita sebagai manusia biasa. Jadi saya akan nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang personal ataupun yang intinya itu kita itu manusia biasa, tapi kita tidak biasa dalam cara berpikir dan cara pembukaan mindset itu. Oke. Jadi di sini ketika kalian ada hubungan ketika kalian ada masalah dalam hubungan, ketika datang masalah dalam hubungan, yang pertama kan kalian akan berpisah dari rasa komunikasi, berpisah dari komunikasi baik lewat langsung ataupun media sosial lain. Ya, itu nggak masalah sih sebenarnya. Sebenarnya ada banyak sebab di mana hubungan kalian itu terjadi gagal karena hal itu dilandasi oleh yang lain. Jadi ada pihak ketiga. Biasanya seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan lain
dimana ini berbeda dari konteks yang apa sebab dari si dia itu lari dari. Nanti saya akan buat videonya sendiri, jadi tunggu episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kalian bisa terus lanjut untuk mengetahui cara-cara bagaimana untuk mengatasi kesedihan. Jadi program One Day One Events itu bisa terjalin dan intinya itu terwujud dari dalam hati kalian dan kehidupan kalian seharian. Oke? Yang pertama, kalau boleh tapi kenali waktu. Jadi cara untuk mengatasi rasa galau, rasa marah ataupun selalu teringat dari masa lalu ataupun seseorang, ya intinya kita sulit untuk melupakan seseorang, itu pertama galau boleh tapi kenali waktu. Jadi marah itu boleh tapi marahlah itu bijak. Jadi ini itu dapat diambil kesimpulannya, dapat diambil manfaatnya, dapat diambil hikmahnya dan diterapkan di kemudian hari. Kemudian yang kedua, cari hiburan, ketenangan, dan mulai take a plan. Jadi ini penting karena pada dasarnya sebenarnya itu ada sebab. Biasanya itu kalau remaja-remaja di daerah kita sendiri ataupun pelajar-pelajar di daerah kita sendiri, mungkin mereka ditinggalkan, itu mesti ada sebabnya. Jadi mulailah sekarang fokus karena masa kalian itu masa yang sangat berharga, masa-masa yang sangat emas dan buat rencana yang sangat luar biasa. Jadi kalian itu memiliki rencana yang luar biasa sebenarnya, tetapi itu terpendam karena ada sebuah rasa kegalauan karena orang lain. Jadi kalian boleh tonton dulu video saya yang sebelumnya, itu membahas tentang itu ya, ini ya personal diri ya, ini itu untuk mengatasi, nah itulah ya, 2 hal penting untuk, nah itu kalian tonton dulu. Oke ya. Kemudian yang ketiga, setelah kalian mencari hiburan dan ketenangan, mungkin dari hobi ataupun berwisata atau traveling ataupun gimana, itu bisa kalian terapkan setelah sedih. Jadi sedih itu sementara aja lah. Hidup itu terlalu singkat untuk menderita. Jadi itu tips yang kedua sama satu. Sekarang yang ketiga, diam dan mulai memantaskan diri. Nah, ini sangat penting buat kalian, bagi remaja-remaja kalian. Jadi setiap malam itu kalian punya impian, ya mungkin berjuta-juta ataupun beratus-ratus impian itu kalian sebenarnya itu punya. Jadi keinginan itu ada dalam diri kalian. Jadi sebenarnya jangan fokus terhadap kegalauan yang sedang Anda alami, tetapi buatlah impian. Jadi daftar impian itu sangat berharga lah. Ini yang ketika kalian menemukan solusi di setiap masalah atau menemukan, intinya itu banyak orang yang mengeluh, itu adalah kesempatan untuk kalian. Oke. Kemudian yang keempat, memantaskan diri itu sebelumnya gini ya. Diam dan memantaskan diri itu dalam arti memantaskan diri itu ya intinya mengejar cita-cita terlebih dahulu. Jadi kalian buktikan dulu apa yang kalian alami itu sekiranya bisa memberikan pelajaran berharga kepada orang lain. Nanti dianya itu akan tahu bahwa kalian itu memang pantas untuk didapatkan. Jadi ada kualitas diri yang kalian harus keluarkan untuk membuktikan bahwa Anda itu benar-benar berkualitas. Kalian itu benar-benar terpercaya. Jadi yang keempat, mengungkapkan entah bagaimana risikonya nanti. Ini justru yang menjadi problema. Banyak orang ataupun teman-teman semuanya ya intinya mengungkapkan itu pada awal. Jadi kalian belum tahu apa-apa dan
belum bisa memberikan kualitas apa yang intinya itu mungkin berguna bagi orang lain juga. Kisah yang sangat bisa diambil hikmahnya, bisa diambil momennya. Ya intinya banyak itu orang ataupun remaja saat ini mengungkapkan itu pada awalnya. Jadi ini yang perlu diketahui. Jika kalian memang berkualitas, jadi tunjukkan. Tetapi mengungkapkan itu butuh waktu dan juga butuh pertimbangan yang matang. Butuh pembuktian diri dulu. Nah intinya kualitas apa yang ada di dalam diri Anda itu keluarkan dulu semuanya. Jadi rencana untuk mengembangkan kualitas itu kalian rencanakan terlebih dahulu di masa-masa itu. Kalian galau boleh, tetapi saya percaya bahwa saya pernah mengalaminya. Karena saya juga pernah mengalaminya seperti itu. Di masa-masa seperti ini, di masa-masa galau itu, kita harus merencanakan impian dan cita-cita. Yakinlah bahwa cita-citamu akan terwujud. Saya yakin itu. Oke, sobat, begitulah 4 cara dimana kalian bisa move on dari masa lalu, mungkin dari mantan ataupun ya orang yang kalian suka yang sekiranya terbang terus. Nah itu, saya percaya kalian bisa menunjukkan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa membuktikan kepada pasangan kalian, dan semoga kalian semuanya dapat mendapatkan suatu pasangan yang lebih baik dari apa yang kalian harapkan. Oke, sahabat hipster semuanya, kali ini terima kasih telah menontonnya. Thanks for watching. Oke, jangan lupa untuk selalu salam one day one happiness, selalu.